kita akan melanjutkan diskusi soal Nasr Hamid Abu Zaid. Jadi diskursus tentang permasalahan studi Al-Quran atau pembahasan studi Al-Quran mengenai tafsir atau takwil yang dipelajari oleh kalangan intelektual muslim dan mufasir-mufasir lainnya. Ini terjadi perdebatan atau terjadi pandangan perbedaan pendapat itu sudah wajar dan bisa dikatakan hal ini mendapat respon antara yang pro dan kontra di kalangan akademisi itu sendiri. Teman-teman semua, ini semuanya justisia atau ada yang dari luar? Ya, ada yang dari luar ya, gak apa-apa. Ini teman-teman yang justis dan yang non justis juga diharapkan untuk terus menggali apa yang dikemukakan oleh para pemikir intelektual muslim kontemporer. Jadi biasanya Islamic Studies ini akan membahas di Justisia akan membahas pemikiran-pemikiran intelektual muslim kontemporer. Di antaranya yang akan kita bahas ini Nasr Hamid Abu Zaid. Dan banyak pemikir lainnya seperti Fajrul Rahman, Farid Eshaq, kemudian ada lagi Asghar Ali Engineer, dan tokoh seperti teori hudud, siapa itu? Terbatas, teori limit, nggak tahu. Itulah yang kemarin disertasinya viral, teman-teman tahu nggak? Itu siapa pemikirnya coba? Syahrur kan? Muhammad Syahrur itu juga termasuk salah satu pemikir atau intelektual muslim kontemporer. Nah, yang sekarang kita akan membahas soal Nasr Hamid Abu Zaid. Nasr Hamid Abu Zaid itu salah satu karyanya Mafhumun Nas Dirosah fi Ulumul Quran. Nah, ini salah satu terjemahannya di dalam versi bahasa Indonesia ini, bukunya yang diterbitkan oleh Elkis Tekstualitas Al-Quran, Kritik Terhadap Ulumul Quran. Jadi ini bukunya. Teman-teman kalau tertarik bisa cari buku ini. Dan ini sangat lengkap, komprehensif. Kalau dulu Pak Arja mengajar tafsir, ini wajib baca buku ini. Gak tahu teman-teman sudah diajar tafsir enggak? Kalau Ulumul Quran Ulumul Quran itu Pak Arja dulu atau Bu Nur Rosida itu suruh membaca buku ini. Dan saya juga sempat hatam baca buku ini, tapi dulu semester 1, berarti udah 5 tahun yang lalu sempat baca. Dan ini kemarin baca-baca lagi, tapi gak sampai hatam, cuman pengantar aja. Dan mengingat apa yang saya sudah baca dulu sekarang. Nah, saya di sini tugasnya hanya mengantarkan pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid tentang studi Al-Quran yang digagas olehnya. Biografi Nasr Hamid Abu Zaid, dia lahir di desa Kohafah dekat kota Tantoha, Mesir 10 Juli 1943. Jadi di Indonesia ini masih terjadi penjajahan Belanda, Jepang ya, 1943 belum merdeka. Ini Nasr Hamid Abu Zaid itu lahir. Jadi 2 tahun sebelum Indonesia merdeka, Nasr Hamid di Mesir lahir. Pada tahun 1952 Mesir dilanda krisis kepemimpinan yang melahirkan revolusi
yakni pada 26 Juli 1952. Sekaligus dari kerajaan menjadi negara republik di bawah kepemimpinan Raja Farouk ke tangan zaman Abdul Nasser. Kemudian Nasr Hamid Abu Zaid itu sekitar umur 14-an tahun atau belasan tahun bergabung dengan Ikhwanul Muslimin. Dia bergabung dengan Ikhwanul Muslimin, kemudian ikut organisasi menjadi sebuah oposisi, organisasi keislaman yang oposisi negara Mesir saat itu. Jadi termasuk pengkritik pemerintah di Mesir. Gabung bersama saat itu dipimpin oleh Said Qutb. Jadi Nasr Hamid Abu Zaid itu ikut Said Qutb, jadi pemikirannya bisa jadi kena dampak atau pemikiran diwarisi oleh tokohnya tersebut, tapi juga tidak sepenuhnya sepakat terhadap pemikiran Said Qutb tersebut. Genealogi pemikirannya sebenarnya apa yang diwarisi oleh Nasr Hamid Abu Zaid itu dari kalangan Mu'tazilah. Sebenarnya dia terwarisi khususnya tentang studi Al-Quran ya, khususnya tentang studi Al-Quran dia diwarisi oleh pemikiran Mu'tazilah. Mu'tazilah yang dikenal rasionalis dan juga orangnya saat itu menduduki kerajaan dekat dengan kerajaan Abbasiyah. Jadi Mu'tazilah ini sempat menduduki kerajaan Abbasiyah, para tokohnya dengan mengawinkan kerajaan dengan kelompok-kelompok Mu'tazilah. Jadi Sunni di zaman Abbasiyah itu tidak dekat dengan posisi kerajaan. Yang diwarisi tentang apa yang dipikirkan atau yang dipikirkan oleh Mu'tazilah itu tentang Al-Quran, mengenai Al-Quran itu qadim atau hadis. Jadi perdebatannya di sana. Nah, nanti Nasr Hamid Abu Zaid ini ikut yang mana? Yang qadim atau yang hadis? Ini pertentangan soal keabadian Al-Quran, atau Al-Quran itu adalah kekal sifatnya atau baru sifatnya. Maka Nasr Hamid Abu Zaid di sini mengikuti pemikiran Mu'tazilah atau tidak, nanti kita diskusikan. Selanjutnya, kelompok kultur pemikiran dan pembelajaran. Jadi saat itu menurut Nasr Hamid Abu Zaid, Arab Islam ini adalah peradaban teks, Yunani peradaban akal, Mesir kuno peradaban pasca kematian, artinya terdahulu. Jadi peradaban yang tertua itu ada di Mesir. Kemudian Arab Islam itu peradaban teks, dan Yunani peradaban akal. Jadi Arab Islam itu cenderungnya secara landasan pemikiran, landasan praktik kebudayaan dan sebagainya itu adalah berdasarkan teks. Teks ini diartikan bisa Al-Quran, bisa hadis. Tetapi kalau orang Yunani ini adalah cenderung rasional, menggunakan akal, semuanya menggunakan akal dalam tindak lakunya dan sebagainya. Peradabannya adalah peradaban akal. Mesir kuno peradaban pasca kematian. Ini apa yang dikatakan oleh Nasr Hamid Abu Zaid. Ini atau terdahulu, misalkan kita tidak tahu apa sih peradaban teks, apa yang dimaksud peradaban teks oleh Nasr Hamid Abu Zaid ini.
Ini saya mengutip dari bukunya. Peradaban Arab Islam disebut sebagai peradaban teks dalam arti peradaban yang menegaskan asas-asas epistemologi dan tradisinya atas dasar suatu sikap yang tidak mengabaikan pusat teks di dalamnya. Kendati demikian, hal ini tidak berarti bahwa teks itu sendiri yang menumbuh kembangkan peradaban ataupun meletakkan dasar kebudayaan sejarah masyarakat Islam. Nanti saya jelaskan soal bagaimana dominasi teks terhadap peradaban, dominasi Al-Quran atau hadis atas peradaban Islam ini sangat mempengaruhi masyarakat Arab. Dominasi akal atas peradaban Yunani ini melahirkan ilmu-ilmu baru. Begitupun dominasi Al-Quran dan hadis melahirkan ilmu-ilmu baru juga di dalam masyarakat Arab. Permasalahan yang dikritik oleh Nasr Hamid Abu Zaid, permasalahan klasiknya adalah memisahkan teks dengan konteks. Ini kelompok konservatif Salafi. Jadi mereka memisahkan teks dengan konteks. Misalkan ada ayat A, tidak melihat konteksnya, kapan diturunkannya, merespon terhadap apa dan sebagainya. Itu kebanyakan yang dilakukan oleh konservatif Salafi. Jadi kritik Nasr Hamid Abu Zaid itu terhadap itu. Kebanyakan permasalahan klasik adalah memisahkan teks dengan konteks. Permasalahan selanjutnya agresi militer dan kekuasaan. Menurutnya banyak ilmu-ilmu atau penafsiran-penafsiran yang didominasi oleh kerajaan atau oleh penguasa. Jadi apa yang dilakukan oleh penguasa itu melahirkan suatu suatu keilmuan yang cenderung untuk membela kekuasaannya. Jadi semacam monopoli keilmuan begitu. Nasr Hamid Abu Zaid ini mengkritik soal bagaimana dulu zaman perang salib agama Islam menyerukan jihad dan sebagainya atas penafsiran dasar Al-Quran. Ini adalah sebuah monopoli keilmuan untuk peperangan, untuk sebuah kekuasaan. Jadi ini kritiknya terhadap agresi militer dan kekuasaan ini menurut Nasr Hamid Abu Zaid. Kritiknya terhadap pemikiran klasik. Kemudian pintu ijtihad telah tertutup. Ini permasalahan lagi menurut Nasr Hamid Abu Zaid. Kita sebagai umat Islam ada wacana atau ada pemikiran atau ada dogma ajaran yang mengatakan pintu ijtihad telah tertutup. Jadi seolah-olah orang Islam itu yang pasca ijtihad ditutup ini untuk menginduk saja begitu terhadap pemikiran yang terdahulunya, tidak boleh berijtihad kembali, tidak. Kan ada soal kriteria menjadi mujtahid. Ada ini dan ini dan ini, harus hafal Al-Quran dan hadis sebagainya. Itu kan berat sekali. Siapa sih yang kuat? Syaratnya harus hafal Al-Quran, harus hafal hadis dan sebagainya, harus hafal bahasa Arab dan sebagainya. Sekarang emang bahasa itu yang mendominasi adalah bahasa Arab. Kan tidak, banyak terjemahan-terjemahan yang sudah diinggriskan berbagai negara dan sebagainya. Apakah itu tidak cukup untuk, ya memang secara substansi memang semuanya berawal dari bahasa Arab misalkan. Tetapi apakah yang diterjemahkan di dalam bahasa Inggris itu tidak relevan atau tidak menjadi dasar, menjadi sebuah keilmuan? Padahal secara substansi sama. Di dalam menyampaikan di dalam bahasa Arab jangan membunuh, dalam bahasa Inggris juga dikatakan jangan membunuh misalkan. Apakah secara tidak substansi sama meskipun bahasanya berbeda misalnya? Nah,
Ini yang menjadikan permasalahan klasik ini pintu ijtihad telah tertutup. Teman-teman mungkin nanti coba setuju atau tidak dengan pikiran-pikiran kritik atas dasar Nasr Hamid Abu Zaid terhadap permasalahan klasik, terhadap pemikiran di Indonesia. Kemudian di sini pertentangan konservatif Islam, mereka menginginkan kembalikan Islam ke syariat Islam dengan pertentangannya dengan Islam reformis, Islam yang bisa melahirkan ijtihad baru begitu. Jadi kritiknya Nasr Hamid Abu Zaid ini terhadap kelompok konservatif Islamis, kembalikan pada Islam. Sebenarnya Islam itu yang dimaksud oleh kelompok konservatif itu syariat Islam. Sedangkan Islam itu tidak hanya syariat saja yang dipelajari gitu. Ada akidah, ada tasawuf, itu mengabaikan itu keduanya. Maka ketika membaca statusnya Kiai Ulil Absor Abdallah itu, apa yang dikemukakan oleh HTI itu ya memang mengusung murni kembalikan kepada syariat Islam. Kok segala kenegaraan konstitusinya diganti oleh syariat Islam, tetapi mereka tidak belajar soal tasawufnya katanya. Coba cari tulisan di Facebook itu Ulil Absor Abdallah, nanti ada status soal psikologi HTI atau psikologi Felix Shaw. Nah, jadi itu membahas soal kritiknya terhadap orang-orang HTI itu yang tidak belajar soal tasawuf. Mereka hanya belajar soal syariat aja gitu. Sedangkan kalau tidak berimbang belajar agama itu, akhirnya yang tahu hanya halal haram saja. Ini contohnya, 2 kaset panduan bahasa teks dan konteks Al-Quran. Menurut Nasr Hamid Abu Zaid, fase Mekah tentang akidah tauhid, tidak ada soal legislasi atau tidak ada soal hukum di sana, hanya soal akidah saja pembahasannya, kelompok besar. Jadi ayat-ayat yang turun di Mekah itu khusus berbicara soal tauhid, soal bagaimana pertentangannya dengan kelompok-kelompok musyrikin ya, kelompok-kelompok non muslim saat itu. Jadi tidak ada pembicaraan soal hukuman, tidak ada pembicaraan soal ya wong Islam aja belum gitu kan. Bagaimana mau menerapkan hukum had misalkan, bagaimana mau menerapkan hukum potong tangan misalkan. Wong Islam aja belum diakui, belum diimani oleh masyarakat. Dari pas Madinah baru ada pembangunan sosial di sana dan baru ada legislasi atau sebuah undang-undang. Jadi mungkin kalau teman-teman yang suka belajar sejarah, ini akan menjadi bahan bagaimana pembahasan skripsi. Saya mau membahas tentang sejarah, bagaimana sejarah hukum pidana di dalam Al-Quran misalkan. Nah, bagaimana membagi 2 kelompok fase Mekah dan fase Madinah misalkan. Oh, ternyata di fase Mekah itu menurut Nasr Hamid Abu Zaid ini tidak ada soal tentang hukum. Tetapi kalau fase Madinah ini baru ada pembangunan sosial, sehingga harus adanya suatu aturan yang dimana tidak ada hak-hak sosial lainnya terlanggar. Nah, baru ada legislasi. Adanya pertentangan Madinah dan Mekah sehingga butuh legislasi. Tujuannya untuk apa? Legislasi itu, undang-undang itu tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk melindungi. Jadi misalkan ada hudud, tujuannya untuk apa? Untuk melindungi.
untuk melindungi masyarakat atau kelompok lain supaya tidak dilanggar. Adanya potong tangan, adanya ayat tentang potong tangan itu untuk apa? Untuk merespon terhadap masyarakat saat itu. Coba ayat makiyah apa madaniyah yang soal baik laki-laki ataupun perempuan yang mencuri harus dipotong tangan. Itu coba dicek, itu ayat makiyah atau madaniyah? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Nah, ayat itu makiyah atau madaniyah? Itu asbabun nuzulnya atau respon terhadap konteks masyarakat saat itu sedang apa gitu kan. Ada ayat turun itu merespon masyarakat sedang apa masyarakatnya. Kondisinya, peradabannya sedang bagaimana? Sedang apa? Jadi itu menurut Nasr Hamid Abu Zaid. Tidak semata-mata kembalikan kepada Islam, kembalikan kepada syariat Islam dan sebagainya. Tidak semudah itu. Lalu Islam yang mana yang harus dikembalikan itu? Apakah syariat Islam saja cukup? Tidak. Wong Islam itu belajar secara harus dipelajari secara komprehensif. Tidak satu syariat saja. Dulu ada hadis yang menceritakan kalau ada laki-laki di saat itu bertanya kepada Nabi. Sebenarnya laki-laki itu malaikat kan. Mahwal Islam. Apa ditanya soal Islam kan? Pokoknya ada al-insan, ada iman, ada ihsan kan, yang dijawab oleh Nabi Muhammad. Ihsan itu melahirkan ilmu tasawuf, iman itu melahirkan ilmu akidah atau tauhid, ilmu Islam itu melahirkan syariat Islam gitu kan, melahirkan ini. Lah apakah ihsan dengan iman itu mau dikesampingkan ketika kembalikan kepada syariat Islam? Itu yang lupa oleh kelompok-kelompok konservatif. Nah, menurut Nasr Hamid Abu Zaid, studi Al-Quran itu harus didekati dari berbagai ilmu. Artinya interdisipliner studi Islam. Jadi tidak hanya dipandang oleh satu ilmu saja atau mempelajari secara tekstual saja. Ayatnya Faqtulu haitsu wajadtumuhum misalkan, yang bunuhlah di mana kamu menemukan orang kafir, tapi tidak melihat sisi bahasanya, sisi konteksnya. Apa Kang? Tepatnya gimana? Ada yang tahu soal itu? Saya tidak tahu ayatnya persis, tapi intinya yang bunuhlah di mana kamu ketemu orang kafir misalnya. Itu kelemahan kita, tidak ada yang hafal Al-Quran. Jadi tidak dapat beasiswa ya. Tidak dapat beasiswa apa? Tahfidz. Ya itu harus ada memang. Nah, ya itu ayatnya. Gimana Kang? Sekali lagi gimana? Nah, itu ayatnya. Tadi berarti saya salah ya. Jadi mohon dimaafkan. Ya, faqtulu al-ayah begitu. Misalkan begini. Tujuan merajut kembalinya hubungan Al-Quran dengan ilmu lainnya seperti linguistik, semantik. Jadi memang Nasr Hamid Abu Zaid itu mempelajari Al-Quran dilihat dari segi bahasa. Menurut Nasr Hamid Abu Zaid, Al-Quran itu harus didekati dengan berbagai ilmu. Salah satunya dia melihat menggunakan studi bahasa atau linguistik. Memang dia dari sejarahnya dia orang kuliahnya aja sastra dan bahasa begitu kan. Dia tidak jauh-jauh dari bidang keilmuannya untuk mempelajari Al-Quran. Jadi apa yang dikemukakan oleh Nasr Hamid Abu Zaid ini, misalkan I'jazul Quran, apa? Ini soal apa ini?
kemukjizatan Al-Quran. Untuk tujuannya apa sih? Tujuannya untuk membenarkan atau menguatkan kenabian kan, kemukjizatan Al-Quran itu. Tetapi di sini dipandang oleh ahli balago, juga harus dipandang dari sisi fikih dan usul fikih. Pendekatan ini bisa melahirkan ilmu-ilmu lain. Jadi ada Al-Quran, kemudian Al-Quran itu melahirkan ilmu fikih, ilmu balago, kemudian ilmu usul fiqh dan sebagainya. Begitupun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran itu sendiri seperti ilmu tafsir. Nah, ini menurut Nasr Hamid Abu Zaid. Metode studi Al-Quran, bahwa teks harus dikaji dan diinterpretasikan secara objektif dan ilmiah yang dikembangkan dalam studi tekstual linguistik. Dalam hal ini, Nasr Hamid berargumen bahwa satu-satunya cara untuk mengkaji dan menginterpretasikan Al-Quran adalah melalui metode linguistik, manhaj lugawi dalam pengertian luas. Pada intinya, apa yang dikatakan oleh Nasr Hamid Abu Zaid yang sangat relevan itu untuk mengkaji Al-Quran itu dengan pendekatan bahasa. Menurutnya, pendekatan bahasa. Tempatnya sebagai konsep landasannya adalah bahwa Al-Quran merupakan teks kebahasaan dan produk kebudayaan yang berangkat dari keterbatasan konsep dan realitas, sangat berhubungan dengan bahasa yang memformatnya dan sistem kebudayaan yang membangun dan turut membentuknya. Jadi menurut Nasr Hamid Abu Zaid ini, Al-Quran adalah produk kebudayaan. Nah, ini yang menjadi kontroversi di kalangan umat Islam itu sendiri. Al-Quran itu al-mumtaj as-saqofah. Jadi produk budaya menurut Nasr Hamid Abu Zaid ini. Jadi ini bukan, saya menyampaikan ini bukan menurut saya ya. Jangan-jangan nanti saya terkena undang-undang penistaan agama. Jadi ini kita sedang mempelajari apa yang dikemukakan oleh Nasr Hamid Abu Zaid. Ini yang paling inti atau poin-poin salah satu pembahasan di dalam buku ini adalah soal tekstualitas Al-Quran, yaitu menurutnya Al-Quran ini adalah produk budaya. Contohnya seperti tadi yang saya jelaskan. Adanya undang-undang, adanya legislasi, adanya hukum di dalam Al-Quran itu tidak lepas dari merespon konteks masyarakatnya, budaya masyarakatnya yang saat itu berkembang di masyarakat Arab. Adanya potongan had. Kenapa tidak ada hukum potongan? Kenapa tidak ada hukuman ayat yang berbicara soal hukum? Misalkan saat fase Mekah, karena masyarakatnya iman aja belum, misalkan secara logika kan gitu, harus berbicara soal hukum. Makanya adanya di zaman atau di fase Madinah yang saat itu masyarakat sudah Kanjeng Nabi membangun kehidupan sosial masyarakat saat itu. Baru kemudian adanya lahir ayat-ayat soal hukum untuk merespon peradaban atau merespon masyarakat saat Madinah, kehidupan masyarakat Madinah berkembang. Jadi itu maksudnya. Kenapa Nasr Hamid Abu Zaid berbicara kalau Al-Quran itu adalah produk budaya, al-mumtaj as-saqofah menurutnya. Jadi sebenarnya harus ada keterkaitan dari teks dengan konteks. Teks sebagai ayat Al-Quran atau hadis dan konteks masyarakat pada masanya. Itu intinya di sana. Apa yang dikemukakan oleh Nasr Hamid, peradaban teks. Nah, sesungguhnya faktor utama yang melandasi bangunan peradaban dan menjadi dasar epistemologi dari suatu kebudayaan
meminjam pendapat Nasr Hamid Abu Zaid adalah proses dialektika manusia dengan realitasnya. Jadal al-insan wa al-waqi. Jadi kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan di satu sisi dan di proses dialog kreatif yang terjalin dengan teks. Jadi adanya sebuah dialog atau dialektika, ada hubungan, ada sebuah respon. Ayat itu merespon masyarakat. Menurutnya secara logika, kalau tidak ada masyarakat, tidak ada kejadian di dalam masyarakat, ayat itu ada enggak? Secara logika memang begitu, tidak ada apa yang dikatakan oleh Nasr Hamid itu. Lalu adanya teks itu karena apa? Karena adanya respon terhadap masyarakat. Kalau masyarakat tidak melakukan A misalkan, maka ayat ini tidak ada. Kalau masyarakat melakukan A, maka ayat ini ada. Nah, simpelnya begitu. Adanya dialektika, adanya hubungan antara nas dengan masyarakat. Teks sebagai produk budaya. Kajian tentang konsep teks adalah kajian tentang hakikat dan sifat Al-Quran sebagai teks bahasa. Jadi memang apa yang dipelajari oleh Nasr Hamid Abu Zaid ini adalah soal teks bahasa, atau dia mendekati dengan secara linguistik. Amin Al-Khuli misalkan, ini Amin Al-Khuli itu adalah dosennya atau ya seniornya lah Nasr Hamid Abu Zaid yang ketika itu di Mesir belajar dengannya. Kesimpulannya tentang teks Al-Quran dinyatakan bahwa Al-Quran adalah buku berbahasa Arab yang paling agung dan tinggi sastra yang abadi. Makanya di Indonesia ini kalau orang mengatakan seperti ini bisa terancam kena penistaan agama toh. Di Mesir juga diasingkan mereka orang-orang yang berpikiran seperti ini. Nasr Hamid Abu Zaid yang ngajar di Universitas Kairo kemudian dipecat, dikeluarkan gitu kan. Dia berpindah ke Leiden di Belanda tinggalnya. Istrinya tetap di Kairo. Mereka berpisah. Karena apa? Karena pikiran-pikiran seperti ini. Jadi ada kalau di Arab itu, kalau di sana di daerah kawasan Timur Tengah itu, ada yang diasingkan secara pemikiran, ada juga yang diasingkan secara politis. Siapa contohnya? Yang diasingkan secara politis siapa? Dulu kan pas di Iran kan, Ayatollah Khomeini itu kan diasingkan ke Turki kan, saat rezimnya Reza Pahlavi. Kemudian sekarang Reza Pahlavi dan keturunannya diasingkan ke mana? Ke Amerika, karena berbalik naik. Diasingkan secara politis, tapi juga diasingkan secara pemikiran. Tidak lepas dari itu. Menurutnya, apa yang saya katakan, katanya, menurut Nasr Hamid Abu Zaid, teks sebagai produk budaya itu bersifat aksiomatis dan tidak perlu dibuktikan. Meskipun orang sekarang menuntut apa sih buktinya gitu kan? Apa sih buktinya kalau Al-Quran itu produk budaya? Menurutnya itu ya pernyataan saya ini tidak perlu dibuktikan. Meskipun sebenarnya tadi ada beberapa contoh, atau misalkan soal asbabun nuzul misalnya. Ya, ayat Al-Quran itu ada sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Apa yang disebut hakikat teks sebagai produk budaya? Pada hakikatnya dengan konsepsinya ini, Nasr Hamid ingin mengatakan bahwa ketika diwahyukan kepada Muhammad yang hidup di Jazirah Arab dengan segala budaya dan tradisinya, itu berarti Al-Quran memasuki wilayah kesejarahan manusia. Dan ketika ia memasuki wilayah kesejarahan manusia,
maka merupakan keniscayaan bagi Al-Quran untuk memakai struktur tata bahasa dan tata budaya Arab untuk menyampaikan misi risalah melalui Nabi Muhammad. Jadi konsep apa yang dikatakan oleh Nasr Hamid Abu Zaid ini pada saat itu untuk tidak lepas merespon tradisi atau kebudayaan masyarakat, sehingga bahasa yang disampaikan kepada masyarakat itu harus bisa dipahami dengan apa? Ya dengan bahasa Arab. Al-Quran itu kenapa berbahasa Arab? Karena untuk apa misinya? Ya untuk bisa dipahami oleh masyarakat itu. Kalau turunnya di Arab, berbahasa Arab, orang Arab berbahasa Arab, Al-Quran turunnya di Arab, bahasanya bahasa Indonesia misalkan, bisa dipahami atau tidak? Ya mungkin bisa, tetapi ada proses panjang begitu kan, harus ini. Jadi intinya itu, secara tidak langsung kan apa ingin Nasr Hamid katakan? Ya Al-Quran itu produk budaya karena masyarakat Arab, maka jadinya ya bahasa Arab. Produk bahasa di masa Arab itu berkembang menggunakan bahasa Arab, ya menggunakan bahasa Arab gitu kan. Pernah nggak bertanya, coba cari alasan kenapa Al-Quran berbahasa Arab? Selain jawabannya apa yang dikatakan oleh Nasr Hamid Abu Zaid. Nasr Hamid Abu Zaid kan jawabannya kenapa? Karena mudah dipahami, masyarakatnya menggunakan bahasa Arab, maka Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Coba teman-teman ada yang berpendapat lain, kenapa Al-Quran berbahasa Arab? Nah, proses pewahyuan Al-Quran, bahwa begitu wahyu diturunkan pertama kali, maka ia berubah status dari sebuah teks ketuhanan atau nas ilahi menjadi teks manusiawi, nas insani. Karena begitu masuk ke sejarahan manusia, maka ia berubah dari wahyu tanzil menjadi sebuah pemahaman dan penafsiran takwil. Dari tanzil menjadi takwil. Jadi ini yang disebut dari teks ilahi menjadi teks manusiawi. Kita tidak tahu apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat misalnya. Kita hanya tahu ketika Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya dengan apa? Dengan berbahasa Arab. Karena masyarakatnya adalah bahasa Arab. Apakah dari Tuhan kepada Nabi Muhammad, dari Allah kepada Nabi Muhammad yang dibawa oleh malaikat, apakah berbahasa Arab? Kita tahu enggak? Itu menurut Nasr Hamid Abu Zaid itu tidak bahasa Arab, tapi bahasa kode, bahasa isyarat menurutnya, yang hanya dipahami oleh antara Nabi Muhammad, malaikat, dan Allah, hanya dipahami oleh ketiga subjek itu. Ketika kita mengintip misalkan, kita tidak tahu karena itu bahasanya bahasa isyarat. Meskipun kita tidak ada di dalam ketiga proses tersebut, kita misalkan melihat prosesnya, kita tidak akan tahu apa yang dilihat oleh kita, proses pewahyuan itu, karena itu bahasanya adalah bahasa isyarat. Nah, fokus kajian sastra yang ingin dikemukakan oleh Nasr Hamid Abu Zaid adalah hakikat, karakteristik, dan fungsi teks. Jadi fokus kajian sastra itu adalah mengkaji soal hakikat teks, karakteristik teks, dan fungsi teks. Hakikatnya seperti apa, karakternya seperti apa, dan fungsinya seperti apa.
Kemudian bahasa adalah sistem tanda atau kode atau isyarat atau simbol. Jadi bahasa itu ada 3 kan? Bahasa isyarat, bahasa lisan, bahasa tulisan kan? Ini yang kemungkinan besar bahasa Al-Quran proses pewahyuannya itu adalah bahasa isyarat, tidak bahasa tulis, tidak bahasa, misalkan maksudnya tidak bahasa tulis dalam artian berupa kitab Al-Quran langsung dari Gusti Allah melalui malaikat, ini bentuknya udah langsung kedebluk, ini bentuknya tulisan, tidak seperti itu maksudnya. Lalu Nabi Muhammad menerjemahkan isyarat itu seperti apa? Ya apa yang dipahami oleh Nabi Muhammad, apa yang dipahaminya, melalui apa? Dilantunkan atau dilafalkan menggunakan bahasa Arab supaya dipahami oleh bangsa Arab. Menurut Nasr Hamid Abu Zaid ini, bicara Islam itu harus bicara secara realitas, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Jadi bagaimana Al-Quran merespon terhadap realitas masyarakat. Realitas masyarakat itu apa? Berkaitan dengan apa? Dengan politiknya, ekonomi, budaya, dan sosialnya. Kebenaran teks, kebenaran Al-Quran, tolak ukurnya apa? Menurut Nasr Hamid Abu Zaid ini, tolak ukurnya adalah dapat diterima oleh budaya menurutnya. Begitupun sebaliknya. Contoh budaya interaksi dukun dengan jin Arab pra-Islam sehingga pewahyuan mudah diterima. Di dalam buku ini Nasr Hamid Abu Zaid ini menganalogikan bahwa proses pewahyuan Al-Quran sama dengan proses antara manusia dengan jin menurutnya. Kenapa proses pewahyuan atau keimanan Al-Quran cepat diimani oleh masyarakat Arab pra-Islam? Karena sebelumnya sudah ada tradisi di mana praktik-praktik perdukunan itu berkembang di masyarakat pra-Islam. Jadi prosesnya ada manusia, kemudian ada dukun berinteraksi dengan jin. Saat itu menurut dalam buku ini, jin di sana masih mengetahui segala hal apa yang di Lauhil Mahfuz, sehingga manusia jika berinteraksi dengan jin maka akan mendapatkan informasi apa yang tercatat di Lauhil Mahfuz menurutnya. Jadi prosesnya seperti itu. Bahasa apa yang disampaikan oleh jin kepada si dukun itu, bahasanya adalah bahasa yang hanya dipahami oleh mereka. Bahasanya apa? Bahasa isyarat. Manusia, kalau di sini saya, dukun, jin sedang berinteraksi, apakah saya bisa memahami percakapan mereka? Kan tidak. Mereka menggunakan bahasa isyarat, menggunakan puisi-puisinya atau menggunakan bahasa-bahasanya tertentu apa yang dikatakan. Sehingga kenapa cepat diimani? Karena sudah biasa begitu. Berhubungan dengan yang metafisis itu sudah biasa di masyarakat Arab pra-Islam itu. Kenapa cepat diterima oleh masyarakat? Al-Quran cepat diterima oleh masyarakat proses pewahyuannya. Kalau tidak ada praktik perdukunan seperti itu di masa Arab pra-Islam, orang akan mengingkari bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah misalkan. Dari mana, pertanyaannya, dari mana kok Nabi Muhammad misalkan?
bisa mendapatkan itu, dilihat aja tidak, gitu. Tidak bisa dilihat bagaimana prosesnya dan sebagainya. Tetapi karena ada praktik-praktik perdukunan, ada kabar sebelumnya, ada informasi kalau dukun dan jin itu berinteraksi, dan jin itu menyampaikan apa yang tercatat di Lauhul Mahfuz, itu sudah biasa dipraktekkan Arab pra-Islam, maka ini mempermudah proses wahyu Al-Quran itu dapat diterima oleh masyarakat. Di dalam buku ini mengutip sebuah sastra, saya lupa namanya tadi, ada tokoh sastra, mungkin kan kalau di Arab itu banyak penyair-penyair yang handal. Jadi puisinya itu ya puisi-puisi yang sangat dikagumi oleh masyarakat. Ada sebuah syair yang menceritakan bahwa ada burung saat itu angin kencang, kemudian mengunjungi anak dan apa istilahnya, istrinya ya, masa burung istrinya anaknya dan apa, pasangannya mengunjungi anak dan pasangannya begitu. Tapi dia hanya mengucapkan apa, cek 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 cek. Orang manusia melihat burung berinteraksi seperti itu, apakah bisa dipahami? Tidak. Begitupun pewahyuan hanya bisa dipahami oleh yang mengalaminya saja. Orang ketiga itu tidak bisa memahami. Ya mungkin ini mesti orang-orang, saya mengatakan orang ketiga itu ingat kepada orang yang sedang bercinta gitu kan. Yang bisa dipahami itu ya orang yang saling merasakan saja. Yang tidak bisa itu orang ketiga hanya bisa menonton aja itu kan. Jadi jangan ikut komentar, nanti salah kamu itu. Sotoy gitu kan, merasakan tidak berkomentar. Nah, udah ternyata. Udah. Jadi ini kan sebagai pengantar saja. Apa yang saya katakan, saya mohon maaf bila ada kesalahan itu kan. Karena saya juga tidak menguasai di bidang ilmu tafsir khususnya tentang Al-Quran. Saya sadar, tetapi ini adalah saya belajar bersama dengan teman-teman. Semoga apa yang saya antarkan soal Nasr Hamid Abu Zaid ini, khususnya tentang studi Al-Quran, anggap saja kalau belajar itu ibadah gitu kan. Salah itu gak apa-apa, yang penting belajar tetap berlanjut gitu kan. Untuk mengawali pembelajaran itu tidak apa-apa. Dan teman-teman mungkin apa yang saya sampaikan atau apa yang disampaikan oleh Nasr Hamid Abu Zaid ini, untuk mengamini boleh, tetapi harus tetap belajar mengkritik kelebihan dan kekurangannya apa yang disampaikan oleh Nasr Hamid Abu Zaid. Jadi tidak berhenti cukup terbatas ketika sekedar membaca saja, tapi lebih baiknya mengomentari di berbagai pertimbangan dengan berbagai literatur, itu kan lebih bagus itu kan, sebagai wacana keilmuan. Nah, adapun permasalahannya ini kan kalau di Indonesia sulitnya pemikiran-pemikiran Islam kontemporer ini susah diterapkan. Nah, itu sulitnya di Indonesia permasalahannya itu. Jadi hanya sekedar wacana intelektual di kalangan akademis. Kalau bisa dipraktikkan di dalam masyarakat, kehidupan di masyarakat, kan keren sekali gitu kan. Nah, ini permasalahannya. Adapun kalau teman-teman, saya harap teman-teman bacalah minimal buku soal tekstualitas Al-Quran ini. Jadi biar tahu di sini itu nanti kalau ada pelajaran tafsir
harus baca ini, harus. Ini itu ada pembahasan berbagai macam. Yang saya sampaikan tadi itu hanya satu bab saja, satu bab ya. Bukan keseluruhan buku ini, tapi satu bab. Jadi pendahuluan itu wacana agama dan metodologi ilmiah. Tadi yang saya sudah jelaskan pendahuluan. Nah, bab 1 teks dalam kebudayaan dan formatisasi oleh teks. Konsep wahyu. Nah, nanti di sini itu ada maki madani, asbabun nuzul, nasikh mansuh, musabah antar ayat, ambiguitas dan distingsi, amdan khos. Jadi tafsir dan takwil. Ini sangat lengkap sekali kalau belajar ulumul Quran. Jadi saya harap teman-teman itu baca sampai hatam apa yang ditulis oleh Nasr Hamid Abu Zaid. Mumpung masih mahasiswa, ya, baca. Jadi belum tentu besok kalau sudah selesai mahasiswa itu kita bisa baca, bisa ada keinginan untuk membaca-baca yang seperti ini gitu. Kalau sudah selesai mahasiswa kan bekerja dan sebagainya, apalagi kalau udah menikah bacanya baca buku dongeng, bukan lagi baca seperti ini itu kan. Nah, mungkin itu teman-teman yang saya bisa sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan atau apa yang harus didiskusikan, silakan. Mungkin 5 menit aja ya. Teman-teman juga belum makan kan? Belum, lapar juga kan. Nah, dah saya cukup capek juga ngomongnya. Baik, silahkan teman-teman yang ingin bertanya atau ada yang ingin menyampaikan gagasan ketidaksetujuan atau setuju. Ya, silahkan. Assalamualaikum, terima kasih. Saya mau bertanya ini terkait yang pemikirannya Nasr Hamid. Kalau tadi Al-Quran itu berbahasa Arab itu kan karena turunnya itu kan ke Nabi Muhammad, yang oleh Nabi Muhammad diterjemahkan supaya dipahami oleh masyarakat dengan bahasa Arab, karena di sana memakai bahasa Arab. Lalu bagaimana dengan kalimat-kalimat ajam yang terdapat dalam Al-Quran, di mana itu bukan bahasa Arab? Apakah bagaimana pandangan Nasr Hamid Abu Zaid ini? Bukankah kalimat-kalimat ajam seperti itu mungkin kan diucapkan oleh Nabi Muhammad bukan sebagai bahasa Arab seperti itu? Berarti itu kan sudah dari sananya mungkin. Lalu bagaimana Nasr Hamid Abu Zaid melihat seperti ini? Karena faktanya di dalam Al-Quran itu tidak cuma bahasa Arab saja. Lalu terkait Al-Quran sebagai produk budaya, ya oke, kalau kita melihat ayat-ayat ahkam, di situ asbabun nuzulnya kebanyakan karena merespon peristiwa yang terjadi di masyarakat, baik Homer, sholat dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat yang ayat itu turun bukan atas sebabnya bukan dari merespon ini masyarakat kayak gitu. Kayak kalau ini mungkin sering ya di internet kayak gitu buat kalimat-kalimat bagus, itu ayat yang surat An-Nur, saya nggak tahu ayat berapa, pokoknya Allahumma samawati wal ardh kamishkatin terus ila akhirih. Perumpamaan cahaya Allah itu sebagaimana cahaya kaca. Itu kan maksudnya ayat itu turun tanpa ada peristiwa khusus dalam masyarakat kayak gitu. Itu kan menunjukkan keagungan Allah, ibarat nurnya Allah saja seperti itu kayak gitu. Nah itu bagaimana dengan ya, karena Al-Quran dipahami sebagai produk budaya. Ada lagi gak? Oh iya, silahkan Kang. Yang pertama tadi ada pertanyaan dari Mas Zaidul tentang kenapa Al-Quran dari bahasa Arab. Memang ada klaim dari, kalau tidak salah, Imam Syafi'i, tapi itu sudah dulu di sekitar abad kedua, bahwa bahasa Arab itu
dengan kosakata atau akar bahasa paling banyak. Itu klaim. Iya. Artinya pada setelah perkembangan hingga saat ini mungkin belum ada yang melakukan perbandingan atau sudah ada tapi saya pernah. Artinya bahasa Arab kenapa diturunkan sebagai wahyu? Karena bahasa Arab bisa mengumpulkan makna paling banyak. Makna paling banyak maka harus dipakai bahasa yang bisa mengumpulkan makna sebanyak itu. Maka dipakai bahasa Arab. Itu klaim. Mungkin nanti kita bisa cari, bisa tunggu hasil penelitiannya. Yang ingin saya tanyakan adalah apa dalam pemikirannya Mas Hamid Abu Zaid itu apakah Al-Quran itu masih diterima sebagai wahyu? Artinya kalam ilahi, di mana kalam ilahi itu juga berhubungan dengan pengetahuannya Tuhan. Jika pengetahuannya Tuhan itu mencakup bahwa mungkin akan ada bahwa pemikiran Tuhan tahu bahwa nanti ada bahwa Al-Quran diterjemahkan sebagai produk budaya. Artinya Tuhan tahu ada pemikiran seperti ini. Artinya kan berarti jika ada pemikiran seperti ini, Tuhan tahu bahwa pastinya harus ada bukti untuk menunjukkan seperti ini. Ini kan pengetahuannya Tuhan. Artinya dalam kondisi jika Nasr Hamid Abu Zaid itu masih mempercayai atau masih mengatakan bahwa Al-Quran itu kalam Tuhan, sedangkan pada pemikiran lain Al-Quran adalah produk budaya. Ini kan ada semacam kontradiksi. Ada kontradiksi antara produk budaya dan kontradiksi antara pengetahuan Tuhan yang melekat pada pemikiran Islam. Itu kan ada semacam kontradiksi, pertentangan dan bagaimana Nasr Hamid Abu Zaid ini menerjemahkan atau menjawab kontradiksi ini, atau malah Nasr Hamid Abu Zaid sama sekali tidak mengartikan atau mempercayai bahwa Al-Quran sama sekali bukan kalam Tuhan. Itu yang saya akan mencoba menjawab apa yang ditanyakan oleh teman-teman semua. Jadi pembacaan saya terhadap literatur yang dikemukakan oleh Nasr Hamid Abu Zaid ini, bagaimana kalimat azam di dalam Al-Quran. Saya belum membaca apa yang dikemukakan oleh Nasr Hamid Abu Zaid tentang kalimat non Arab ya, kalimat azam atau kalimat yang bukan lain berbahasa Arab. Ya karena tradisi atau karena Islam ini adalah agama paling muda, agama Semitik paling muda dari Yahudi, Kristiani dan Islam. Jadi sebenarnya apa yang di dalam atau disyariatkan di Islam itu sudah disyariatkan lagi di agama yang sebelumnya. Seperti agama Yahudi misalkan, itu praktik-praktik ibadahnya itu sama hampir sama dengan Islam. Misalkan praktek umat Yahudi ini tuh ada namanya taroka. Taroka itu dia mengikat tangannya, diikat kemudian begini. Itu katanya taroka itu. Kalau kita itu namanya ruku gitu kan, lagi gini itu. Saya pernah diskusi dengan yang pinter orang bahasa Ibrani. Jadi taroka itu sama ruku itu berasal dari kata yang sama. Coba, taroka dan ruku itu berasal dari kata yang sama, saya tidak tahu. Cari persamaan katanya. Kopiah di Indonesia itu berasal dari bahasa Ibrani, dari kepah. Kopiah yang dipakai itu loh, yang bentuknya putih, bunder. Kopiah itu tradisi yang ada di Indonesia, itu berasal dari bahasa Ibrani yang dipakai juga oleh orang Yahudi. Orang Yahudi pakai juga kopiah itu. Itu tapi namanya bukan kopiah, tapi namanya kepah.
Lah apakah ada di dalam bahasa Arab apa yang dipakai itu? Kopiah juga kan bahasa Arabnya. Peci putih itu loh. Itu kopiah juga kan bahasa Arabnya. Coba ada yang pintar bahasa Arab enggak? Kopiah atau apa? Hah? Kolansua. Lah, bahasa lain. Maksudnya bahasa Arab tapi yang jarang dipakai. Jadi sebenarnya ada Ibrani itu kan sangat dekat dengan agama Yahudi ya, secara bahasa, secara literatur. Tetapi juga ada bahasa-bahasa yang dipakai padanan katanya sama dengan bahasa Arab. Dan itu pun ada di dalam Al-Quran. Jadi saya tidak begitu mengetahui apa pendapat tentang Nasr Hamid Abu Zaid tentang bahasa non-ajam ya, non-ajam, bahasa Arab. Ya, itu bahasa non-Arab, bahasa ajam itu. Kemudian bagaimana ayat yang bukan turun dengan respon terhadap masyarakat Arab. Jadi ada ayat yang bukan merespon untuk tujuan untuk merespon masyarakat. Ada enggak? Ada ya tadi. Nilai-nilainya sastra tapi bukan tidak punya sebabun nuzul. Iya. Ya secara klaim Nasr Hamid Abu Zaid, dia mengatakan bahwa ya Al-Quran itu merespon terhadap kebudayaan atau terhadap peradaban masyarakat pada saat itu secara klaim. Meskipun mungkin ada beberapa pengecualian ayat yang itu hanya untuk ayat itu turun untuk membesarkan atau mengagungkan kebesaran Tuhan misalnya. Sebenarnya apakah ada ayat yang tujuannya tidak merespon terhadap masyarakat? Tidak ada. Semuanya merespon masyarakat kan. Untuk baik itu untuk keimanan, baik itu untuk hukuman. Mungkin secara global menurutku ya, secara global merespon masyarakat memang. Baik itu untuk keimanan, misalkan saya menciptakan gunung, lautan dan sebagainya dan seisinya dunia, ya itu untuk apa? Ya untuk supaya manusia itu beriman begitu. Tapi itu menurut saya. Itu menurut saya. Soalnya saya belum baca apa yang dikatakan oleh Nasr Hamid Abu Zaid. Apakah ada pengecualian ayat soal tentang ayat-ayat yang merespon terhadap peradaban masa saat itu. Lalu apakah bisa disebut sebagai kalam ilahi? Bukan. Kontradiksi apakah Nasr Hamid Abu Zaid itu masih meyakini? Oh ya. Apakah Nasr Hamid Abu Zaid itu masih meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalam ilahi? Kalau pembacaan saya itu masih meyakini. Pembacaan saya masih meyakini, tetapi dia berpikiran bahwa kalam ilahi itu tidak lepas dari budaya atau peradaban Arab. Simpelnya sih itu menurut saya. Cuman dia secara frontal mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah produk budaya yang dimana ayat ini turun dari Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk merespon masyarakat, urutannya begitu. Tetapi cuman dia mempersingkat kata Al-Quran Al-Mumtaj As-Saqofa. Nah, jadi kalau menurut saya itu dia masih mengimani karena dia masih ada konsep pewahyuan. Konsep pewahyuan itu berarti dia mengakui bahwa Al-Quran itu adalah adanya sebuah proses yang dimana Allah, malaikat, kemudian Nabi Muhammad. Cuman dia membacanya tidak seperti
pewahyuan yang mainstream begitu kan. Kalau di dalam apa ya, kitab apa saya mengaji itu, yang menurut cerita-cerita Nabi Muhammad di Gua Hiro, kemudian Nabi didatangi oleh yang berbadan besar, itu adalah malaikat, dan apa namanya, Nabi gemeter dan sebagainya. Kemudian itu, tapi pembacaannya bukan seperti itu. Dia membaca konsep pewahyuan itu berbeda. Apa yang diceritakan di dalam yang mainstream yang kita ketahui dulu dengan apa yang dikemukakan oleh Nasr Hamid Abu Zaid. Dia masih meyakini kalau memang Al-Quran itu adalah titah Tuhan atau kalamullah, tetapi bukan berarti proses pewahyuannya yang berbeda. Menurut dia tidak seperti mainstream pada saatnya. Dan jangan lupa kalau Nasr Hamid Abu Zaid ini adalah masih masih terkena pikiran-pikiran oleh Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah hadis. Jadi Al-Quran itu bisa dipelajari, bisa didekati berbagai macam ilmu dan sebagainya untuk mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan. Menurutnya Al-Quran itu kalau didekati oleh dokter, maka ini akan menjadi obat. Kalau didekati oleh pedagang, ini akan menjadi jimat. Kalau ini didekati oleh dukun, maka akan menjadi sebagai saya nggak mengatakan ya. Kalau ini dijadikan oleh pendakwah, katanya ini akan menjadi sebuah alat, ataupun oleh kekuasaan, ini menjadi alat kekuasaan. Tergantung orang mendekati Al-Quran dari sisi apa. Begitupun mempelajari Al-Quran dari segi bahasa akan menjadi apa, dari segi ilmu apa akan menjadi apa, ilmu segi apa menjadi apa. Jadi itu. Oke ya, itu ya penyampaian dari saya. Mungkin mohon maaf jika ada kekurangan karena keterbatasan saya sebagai pemateri, mohon dimaafkan, dan bila ada kekeliruan mohon dimaafkan juga. Terima kasih, tetap semangat untuk Islamic Studies-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.